Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay like channel Yati sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Sabtu, udah mau minggu lagi ya cuy ya. Masya Allah, waktu berlalu dengan cepat. Enak kayak Tisam yang kerjanya enak ya kan. Kita kerja dimajikan satu hari udah kayak setahun ya kan. Bangun tidur sampai tidur lagi diomelin terus. Iya nggak apa-apa, Allah tuh nggak akan mungkin bikin kamu sedih terus ya kan. Yakin aja, oh nanti bahagia besok nih, ada bahagia Allah kasih apa gitu ya kan. Iya, kalau misalkan kita punya harapan gitu, berbaik sangka sama Allah aja, hidup tuh nggak akan sulit cuy ya. Oke, wis nggak usah galau, nggak usah sedih-sedih, ayo kita yampui dulu. Masya Allah. Oke, buat kalian yang nggak mau denger video Kaisam, di skip aja ya, daripada kalian emosi sendiri, sakit jantung sendiri ngeliatin muka kayak Tisam yang kayak gini ya kan, banyak ngoceh. Udah di skip aja ya, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Nah kayak Tisam itu cuma ngajak ngobrol mama ini ya, yang galau ya, yang nggak ada kerjaan ya kan, yang apa namanya, yang mau belajar ya kan, ya Kaisam itu ada bersama kalian. Masya Allah, Kaisam itu nyempetin duduk di sini untuk ngoceh sama kalian ya. Ada pembahasan yang perlu dibahas nih. Nah kita ini belajar untuk mengutarakan pendapat kita ya. Oke. Teman kita yang lagi sakit tentunya Allah sehatkan ya, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan semoga Kaisam juga doakan kalian kuat ya. Rosa, buat teman kayak Tisam yang bersedih jangan sedih terus, yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur ya cuy ya. Oke, hari ini kita bahas apa? Oke, ada dua video yang kayak Tisam dapat. Ini adalah rentenir yang menagih customernya dengan anarkis, dengan kekerasan, pelecehan. Wis, apa Kaisam? Oke cuy, jadi gini, ada satu video yang tersebar, ini sebagai buktinya kayak Tisam ya. Moga-moga aja Kaisam itu bisa ngomong sama KJRI untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang sudah terhimpit banget nih, sudah terlilit banget sama rentenir, iya kan? Kita sebagai apa namanya, konsultan ya, walaupun konsultan Indonesia ya, tapi kan setidaknya kita bisa melakukan sesuatu gitu untuk menyelamatkan teman-teman kita yang mungkin sudah tercekik dan mereka nggak tahu harus minta tolong sama siapa ya kan. Kaisam tuh kayaknya pro banget sama yang utang, bukan seperti itu cuy. Kita itu berhak memberikan kesempatan kedua buat mereka yang sudah membayar jasa terlalu banyak. Ini bukan lagi tentang apa ya cuy, ini udah termasuknya pemerasan, walaupun mereka itu salah, walaupun mereka salah. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita, kenapa kita hilaf di rumah majikan sampai kita bisa mencurai ya, sampai kita menggadaikan mas majikan. Ini kan faktornya dikarenakan tekanan-tekanan oleh rentenir ini. Yang Kaisam simak ya lo ya. Oke, menurut kalian gimana? Kita bahas dari sisi mananya dulu cuy, dari sisi yang hutangnya dulu ya. Jadi ada satu video di mana ini ada di salah satu flat ya, di mana di flat tersebut ada ibu-ibu yang pakai kerudung cuy. Ini pekerja migran, kayaknya sih udah musim dingin ya, karena dia pakai kaos kaki, kastiwol itu cuy, pakai sandal juga. Nah dia ini dipepet kan di tembok oleh suruhan rentenir. Katanya sih bosnya sih bukan dia, dia itu cuma asisten untuk naik ya kan. Bosnya ya mana mungkin mau kotor-kotoran seperti itu ya. Diduga ini si ibu-ibu nggak mau bayar bunga jasa, atau memang dia itu sudah bangkrut, nggak punya uang, jadi ya wis pasrah gitu ya. Termasuknya flatnya juga kayaknya ini bebas masuk, jadi satpam di bawah tinggal ngomong aja, saya mau naik tuh di lantai 13, itu kayaknya bisa masuk cuy. Karena satpam di bawah itu kalau misalkan rumah-rumah pemerintah itu kan bebas ya cuy ya. Singkat cerita ya, Kaisam nggak tahu utangnya berapa, cuma kita bahas dari sisi kemanusiaan deh ya kan. Ibu-ibu ini sepertinya umur 47 tahun. Kaisam saya kepo, bagi dong videonya. Udah tersebar kok, semua juga tahu kayaknya. Karena ini rentenirnya diduga anak overstay. Dia ini membuka saham kepada pekerja-pekerja migran yang diduga hutang bank untuk nanam saham, dan uangnya itu dikelola untuk bisnis bunga jasa rentenir. Pantas saja mereka itu berani menghutangkan anak sampai 10.000, 11.000 ya kan, duitnya siapa itu? Terus singkat cerita, si ibu-ibu ini pakai jilbab warna coklat, kaos kaki hitam panjang ya kan. Dia ini disuruh keluar dari flat majikannya, ini dipepetkan di tembok. Terus ibu-ibunya ini udah ngomong, ya sepurane saya minta maaf saya belum bisa bayar.
Didorong lah tuh ibu-ibunya tuh ke tembok, bus, ya kan? Kalau di Hong Kong nggak ada undang-undang, sudah saya bunuh. Wis, ini kasar banget yang ngomongnya cuy ya. Sampai diludahin, cuh. Astagfirullah, kok mulut itu nggak mau bau busuk ya cuy ya. Singkat cerita, ibu-ibu ini sudah didorong, sudah diludahi sama sindikatnya si rentenir ini. Terus banyak nih ya pro kontra, yaitu ibu-ibunya aja yang salah Kaisam. Udah tahu rentenir kerjanya gitu, kenapa dia mau berhutang, iya kan? Ada juga nih yang ngebela, Kaisam kasihan loh ibu-ibu kayak gitu. Saya pernah merasakan di mana saya kelilit rentenir, iya kan? Bunga jasanya udah kita bayar setiap bulan, tapi kita masih didatengin, ya kan? Hanya karena mengambil bunga jasa 1 bulan yang belum terbayar. Seolah-olah kita ini nggak bertanggung jawab atas hutang kita. Kalau dihitung-hitung bunga jasanya ini lebih dari hutang pokoknya Kaisam. Sebenarnya ibu-ibu ini pantas untuk ditolong. Ini kan pro kontra, wajar cuy, nggak apa-apa, boleh. Nah menurut kalian etis nggak sih ibu-ibu yang didorong ke tembok sampai diludahin sama ibaratnya udah kayak adik sendiri ya, anak sendiri bahkan. Ini rentenirnya juga masih muda ini suruhannya ini, sok-sokan gitu ya. Kalau nggak ada undang-undang, udah saya bunuh kamu. Yuk cuh. Aduh, kalian kenapa sih guys kerja kayak gitu, menyakiti hati orang, memeras keringat orang lain? Ya salah dia sendiri guys. Kenapa dia datang ke kita? Kita kan udah kerjanya memang begini, ya kan? Nah ini cuy, ada kejadian yang kedua cuy. Ini si rentenir datengin mbak-mbaknya yang di taman. Dia ini ngomong, kamu enak aja nyuruh paspor kamu dibuang, kamu bayar cok, katanya $5.000 Hong Kong. Ya kan langsung digeplak cuy, plak gitu. Digeplak itu pipi cuy. Ini kan udah termasuknya KDRT aja ya. Nah ini nih ada juga pro kontranya, yaitu kayak orang dia nggak mau bayar utang, ya kesel lah kita yang punya duit, ya kan. Terus ada juga, ya jangan kayak gitu dong caranya, itu kan udah kekerasan fisik, ya kan. Ingat sekali lagi, pro kontra itu wajar. Oke, kita bahas dari sisi rentenirnya. Menurut kalian bener nggak sih apa yang dilakukan dia di sini? Nah secara hukumnya cuy ya, rentenir di sini ya ilegal, ya kan? Apalagi menerapkan bunga jasa lebih dari 60% per tahun. Ini udah jelas-jelas ilegal cuy. Nah tapi kalau misalkan dari segi hukum ya, dari segi polisi ini nggak bisa dikasuskan karena ini adalah pinjam meminjam uang. Itu polisi itu udah angkat tangan. Tapi kalau misalkan tadi tuh udah ada kekerasan, udah diludahin, itu pelecehan, itu bisa sebenarnya kita meminta bantuan hukum. Tapi Kaisam pesan sama kalian, buat kalian yang bunga jasanya sudah terlalu banyak, minta perlindungan kepada KJRI. Katakan dengan jujur, Pak, saya ini paspornya digadai di itu, misalkan dia rentenir A misalkan, hutang saya segini Pak, tapi saya itu sudah membayar jasa lebih dari ini Pak. Nah saya minta perlindungan Pak. Saran kayak Tisam seperti itu cuy, datang ke konsulat, walaupun kamu dimarahin sama KJRI, KJRI itu akan memberikan solusi kepada kamu. Nah jadi buat kalian ya yang hutangnya sudah banyak sama rentenir, Kaisam mohon untuk datang ke KJRI, ngomong jujur apa adanya. Kaisam nanti saya dibuatkan paspor baru nggak, nanti saya dimarahin nggak sama KJRI, bodoh amat. Walaupun dimarahin, kalian itu harus berjuang, setidaknya menyelamatkan duit kalian supaya jangan terus-terusan aja gitu. Ngomong sama KJRI, bikin pengaduan di bawah itu, lantai 1 labor itu, pengaduan pekerja. Di situ kamu membuat laporan dulu, Bu, paspor saya digadaikan, rentenir udah ngancam saya udah memberikan bunga jasa lebih banyak. Misalkan kita hutang 4.000 ya cuy, kita sudah bayar lebih dari 4.000 nih, misalkan sampai 7.000, 8.000. Kalian datang ke KJRI terus ngomong, Pak, saya paspornya digadai sama rentenir A, saya utangnya 4.000, tapi saya sudah bayar sampai 10.000. Terus dia masih mau ngancem saya sama majikan, dia juga masih mau ngancem saya di luar. Nah, ada solusi nggak Pak buat saya untuk mengambil paspor ini? Saya tidak mampu Pak, karena saya masih punya hutang bank. Ngomong apa adanya. Kenapa kamu nggak bisa utang sama majikan, atau dari gajimu bulan depan? Saya nggak bisa Pak, karena saya juga punya hutang bank. Tolong selamatkan saya. Ya setidaknya sih nanti KJRI ya mudah-mudahan saja membuatkan paspor baru ya. Setidaknya kamu harus ngomong jujur, membuat pengaduan ke KJRI. Gak apa-apa, itu saran kayak Tisam ke kalian ya. Ya semoga aja sih ini juga buat KJRI-nya ya, supaya kalau misalkan ada anak yang meminta perlindungan seperti ini, kalau misalkan memang faktanya dia sudah memberikan uang terlalu banyak, ini sebenarnya KJRI bisa memberikan kesempatan ke mereka untuk membuat paspor baru saja, untuk memutus bisnis ilegal rentenir, dan memberikan kesempatan teman-teman kita untuk memulai hidup yang baru lagi. Dengan perjanjian KJRI bisa mengambil
apa namanya, perjanjian dengan pekerja migran ini. Kalau misalkan sampai hilang lagi di paspor baru atau digade lagi, sanksinya nggak akan diizinkan untuk renew kontrak atau membuat visa baru. Itu kan baru fair ya cuy untuk kita ya. Nah mungkin ini aja sih apa namanya yang bisa Kaisang bahas dengan kalian. Semoga bermanfaat ya. Nggak apa-apa, mulai mengadu ke KJRI kalau kalian sudah ditekan lebih banyak lagi sama rentenir. Udah begitu aja cuy. Menurut Kaisang, menurut kalian setuju nggak seperti itu? Nah buat teman-teman Kaisang yang belum menggadaikan dokumen, tolong sekali, kalau kalian terhimpit untuk bayar bank nggak bisa bayar, jangan hutang rentenir, karena itu bukan solusi yang terbaik. Kalau misalkan kamu gadaikan paspor untuk bayar bank bulan ini, itu tuh stupid cuy. Karena bulan depan kamu akan menambah hutang dengan membayar bunga jasa lebih gitu. Yang harus kalian lakukan adalah udah selamatkan dokumen, dan kalau misalkan kalian gagal bayar ya sudah gitu. Setidaknya resiko kalian tuh cuma satu, surat bank datang. Saat surat bank datang terserah majikan deh. Mau interminate ya berarti setidaknya kita masih punya dokumen. Iya kan? Ini udah paspornya digade buat bayar bank. Bulan depan banknya nggak bisa kebayar, paspor juga nggak ada. Ini kan nggak bisa mikir panjang gitu kita ya cuy ya. Ya untuk itu nih teman-teman Kaisang, semoga pada terbuka otaknya ya. Dan apa sih pesannya untuk teman-teman kita yang berkalut dengan rentenir seperti ini? Ya semoga yang sudah diberikan kesempatan untuk berubah jangan digadaikan lagi ya. Mungkin itu aja sharing Kaisang hari ini. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.